Halo everyone. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Nyalain loncengnya supaya tahu kalau ada video baru dari kita. Yo yo yo. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Tergantung lu semua yang dengerin ini jam berapa. Dan gua juga nggak terlalu peduli lu nonton video ini jam berapa. Yang penting lu dengerin ini jangan pas lagi sama klien atau bos lu. Ya takutnya tiba-tiba kalian ketawa pas denger gue ngomong yang nyeleneh. Dan sebelum gue mulai, selamat ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-80. Semoga bisa lebih baik, menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih baik tentunya, dan bisa mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Dan hari ini, setelah hari kemerdekaan kemarin tanggal 17, dan ini bakal tayang di tanggal 18, jadi setelah sehari gua buat ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia, tapi nggak apa-apa lah. Dan kemarin-marin banyak yang itu kita akan bahas. Kemarin-marin banyak yang itu apaan anjir? Jadi kita akan ngebahas beberapa waktu yang lalu, minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu lah. Belum, udah cuma lumayan cukup lama, itu bendera bajak laut. Yo, jangan sampai denger nih bos lu. Takutnya disangkanya ntar lu resign dan lu mau jadi krunya. Nah, hari ini kita bahas yang benar-benar lagi fenomena juga. Jujur, kalau dibaca beritanya tuh kayak nggak nyata ya, apalagi itu bendera. Salah satu bendera yang ada di anime One Piece berkibar di Indonesia. Yes, kalau bendera merah putih emang harus wajib berkibar di negara Republik Indonesia. Dan itu emang wajib. Dan ini bukan bendera partai, tapi bendera bajak laut. Lengkap sama tengkoraknya, dan ini bukan cuma di dunia anime, ini benar kejadian di dunia nyata. So, ceritanya ada video yang viral, entah itu di pelabuhan, di kapal nelayan, atau di event tertentu. Ya, nunjukin bendera bajak laut di anime One Piece. Dikibarin. Kebayang nggak? Kalau biasanya bendera berkibar di laut itu biasanya menunjukkan bendera salah satu nelayan, bendera merah putih, dan bendera organisasi maritim. Ini malah benderanya Jolly Roger, yaitu bendera milik Luffy. Gua nggak tahu ini ide siapa. Mungkin ada kru kapalnya yang mungkin ya fans beratnya dari anime One Piece. Terus pas lihat tiang kapal kosong, dia mikir, daripada kosong, mending pasang bendera Luffy. Kan keren. Dan yang lebih gokilnya lagi adalah masyarakat Indonesia responnya rame. Ada yang bilang ini lucu, kreatif, keren, tapi ada juga yang khawatir, takut dianggap aneh sama negara lain. Gua pribadi dan gua berpendapat ya antara ketawa, segitu aja, jangan banyak, dan agak kagum juga. Soal ya,
Di era sekarang, pop culture tuh udah bisa nyelip di mana-mana. Dan bendera One Piece ini bukti kalau imajinasi fans itu nggak kenal batas. Kenapa ini bisa terjadi, kawan-kawan? Hmm, kalau gue pikir-pikir, kenapa orang sampai kepikiran kibarin bendera ini di dunia nyata? Pertama, ya ilah, karena anime One Piece itu lebih dari sekedar film anime buat banyak orang. Dia jadi simbol petualangan, kebebasan, dan persahabatan. Jadi buat mereka, pasang bendera Luffy ini kayak deklarasi. Deklarasinya apa? Gue pengen bebas, gue pengen berpetualang. Yang kedua, ini bagian dari tren global. Banyak orang yang sekarang suka ngegabungin dunia nyata sama dunia fiksi. Kayak cosplay. Atau lu bikin event tematik, bedanya ini versi agak ekstrim. Mungkin. Soalnya kalau ada kapal patroli lewat, mereka mungkin mikir, waduh, ini bajak laut beneran atau enggak? Yang ketiga, ya mungkin ya dia lagi iseng aja. Kadang manusia tuh nggak butuh alasan yang dalam untuk ngelakuin sesuatu yang kocak, yang keren, dan yang kreatif. Atau mungkin spontanitas juga bisa kan? Kita nggak tahu. Dan segitu videonya viral, banyak respon dari publik dan media. Begitu video ini viral, media langsung pada nangkep beritanya, ada headline yang serius banget kayaknya. Bendera bajak laut berkibar. Netizen bertanya-tanya. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang netizen, reaksinya lebih kayak seperti ini. Wih, keren. Gimana cara jadi kru kapalnya? Jadi kru kapal. Coba kalau ada di atas rumah gua, pasang. Kira-kira tetangga marah nggak ya? Tapi di sisi lain ada juga yang agak mengkhawatirkan. Mereka bilang jangan-jangan ini bisa bikin masalah hukum. Nah, disinilah yang mungkin agak lucu. Indonesia itu negara yang serius sama simbol-simbol resmi, tapi sekaligus fleksibel sama humor. Jadi bendera ini jadi perdebatan. Apakah ini cuma bercanda atau ada pesan tertentu? Dan gue pribadi sih ngelihatnya ini kayak meme versi bendera aja, versi spontanitas aja, bikin ketawa tapi juga bikin orang untuk berpikir. Makna simbolisnya, kalau kita mau tarik sedikit makna filosofi bendera dari salah satu anime One Piece itu ya, Jolly Rogers Luffy adalah ini bisa jadi simbol tentang mimpi. Bendera Jolly Rogers Luffy itu nggak takut ngelawan arus demi mimpi dia untuk menjadi raja bajak laut. Orang yang masang bendera ini mungkin mau bilang, gue juga punya mimpi besar dan gue mau tunjukin ke kalian semua atau menunjukin ke dunia. Di tengah situasi dunia yang kadang bikin pusing, emang bikin pusing sih. Berita politik yang nggak habis-habis, ekonomi naik turun, konflik di sana sini. Ngeliat bendera Jolly Rogers berkibar itu kayak pengingat bahwa hidup nggak harus terlalu serius banget, nggak harus saya melulu serius lah intinya. Ya kadang kita butuh sedikit spontanitas dengan sedikit kegilaan untuk bertahan. Mungkin itu kenapa bendera ini bisa jadi viral, karena di balik tengkorak dan tulang silang itu ada pesan, nikmatin hidup, jangan takut untuk berpetualang.
kayak gitu. Jadi, apakah bendera One Piece ini harus dilarang? Menurut gua, selama nggak dipakai buat tujuan jahat, ya anggap aja ini sebagai bentuk kreativitas. Kalau kalian ketemu bendera ini berkibar atau berkibarnya di pelabuhan atau di laut, jangan panik dan jangan langsung nyari pedang atau pistol kayak di film bajak laut ya. Ya cukup lu lambaikan tangan dan teriak yohoho, yohoho, biar mereka tahu kalau lu juga fans dari salah satu anime One Piece. Dan akhirnya fenomena ini ngingetin kita bahwa budaya pop tuh udah masuk ke kehidupan sehari-hari dan kadang itu justru bikin dunia terasa lebih seru. Jadi buat kalian semua yang lagi dengerin, mau jadi kru bajak laut atau enggak, yang penting jangan berhenti bermimpi dan jangan takut berkibar meskipun bendera kalian enggak biasa. Dan oke, sekian obrolan gua hari ini dan gue pamit dulu seperti kata Luffy menuju petualangan berikutnya. Dan gue Mr. GE, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikut ya. Bye-bye.